Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Yang akan kita bahas kali ini adalah modul banking atau mengelola buku kas dan bank pada Mayobi Accounting. Oke, di dalam modul banking ini yang akan kita bahas meliputi yang pertama adalah bank register atau dikenal dengan bagaimana cara untuk menampilkan atau mutasi kas dan bank. Kemudian yang berikutnya adalah mencatat receipt money atau penerimaan kas dan bank. Kemudian yang berikutnya spend money digunakan untuk mencatat pengeluaran kas atau bank. Kemudian berikutnya adalah bagaimana untuk pencairan cek atau giro, yaitu prepare bank deposit, dan terakhir reconcile account atau rekonsiliasi bank. Oke, kita akan coba membahas apa itu banking di dalam modul Mayobi Accounting. Banking di dalam modul Mayobi Accounting digunakan untuk mencatat transaksi perbankan yang meliputi penerimaan kas atau receipt money, selain penerimaan piutang dari pelanggan, kemudian pengeluaran kas atau spend money selain pembayaran hutang kepada pemasok, kemudian rekonsiliasi bank atau reconcile account, pencairan cek atau giro, prepare bank deposit, dan bagaimana cara menampilkan buku besar masing-masing kas dan bank atau bank register. Oke, kali ini kita akan coba membahas bank register atau mutasi kas dan bank. Bank register adalah suatu daftar yang menyajikan mutasi transaksi yang berkaitan dengan akun kas dan bank. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita coba ke Mayobi Accounting. Ini, jadi sebelumnya Anda silakan buka terlebih dulu praktik 5 yang sudah Anda praktikkan, kemudian silakan di copy atau di restore file praktek 5 sehingga menjadi praktek 6, ya. Ini kebetulan kita sudah praktek 6 dan sudah ditambahkan akun-akunnya. Di sini ada penambahan akun. Coba Anda lihat di dalam buku Mayobi Accounting, buku wajibnya, yaitu di situ ada di praktek 6 ada beberapa penambahan akun-akun, yaitu diantaranya ada penambahan akun Bank BRI, kemudian ada penambahan piutang karyawan, ya, di kelompok aset, lalu di kelompok liability ada penambahan satu akun yaitu hutang bank, ya. Kemudian berikutnya ada di kelompok income ada penambahan juga akun pendapatan usaha lainnya, dan satu lagi terakhirlah yang di kelompok expense ada penambahan satu buah akun yang bernama beban iklan. Nah, jadi sebelum Anda mempelajari materi ini, terlebih dulu coba dibuka praktek 6-nya. Nah, lalu tambahkan akun-akun tersebut. Kemudian baru nanti kita praktek tentang banking, ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat tadi kita bankingnya diaktifkan. Ini fungsi tadi bank register itu untuk melihat, ya, atau menampilkan mutasi, ya, transaksi yang berkaitan dengan akun kas dan bank. Nah, bagaimana caranya adalah Anda aktifkan banking, mode bankingnya, kemudian klik tombol bank registernya. Nah, di sini dalam keadaan standar itulah akun kas. Nah, di sini dalam keadaan standar juga date from-nya adalah tanggal bulan sekarang. Jadi kalau misalnya Anda dibuka bulan depan, ya bulan depan. Oke, karena transaksinya adalah tahun 2009, ya, jadi Anda diketik tanggal 1, ya. Sebetulnya ini bulan transaksinya bulan Mei, ya, tetapi Anda bulan 1 aja nggak apa-apa, ya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 19. Di enter saja, tuhnya nggak usah. Oke, Anda dapat melihat ini. Ini namanya adalah buku besar kas, ya.
buku besar kas, ini saldo akhirnya adalah 4.518 yang meliputi withdraw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali pengeluaran dan 2 kali deposit penerimaan. Jadi angka ini saldo akhirnya sehingga seperti ini ya. Oke. Kalau Anda ingin melihat akun yang lainnya, Anda tinggal diklik saja di sini langsung, klik tombol di sebelah kiri kas, kemudian klik tombol misalnya pilihan akun Bank BRI. Nah, di sini kebetulan saldo Bank BRI-nya belum ada karena belum ada transaksi atau belum ada dana ya, itunya. Oke, di cancel saja. Itu barangkali yang dimaksud dengan bank register. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang receive money ya atau penerimaan kas. Receive money digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau bank selain untuk penerimaan piutang dari pelanggan. Jadi pada dasarnya adalah setiap penerimaan piutang usaha dari pelanggan itu tidak boleh catat di receive money, ya, tidak boleh. Jadi kenapa? Karena piutang timbul karena apa? Karena penjualan, ya, karena timbul penjualan secara kredit. Oleh karena itu maka dicatatnya adalah tidak boleh di receive money, tetapi dicatatnya di sini nanti itu ya. Jadi untuk penerimaan piutang usaha tidak boleh dicatat di sini, tetapi di modal sales. Nah, pilihannya nanti adalah receive payment itu ya. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Oke, apa saja sih yang termasuk nanti di sini? Jadi intinya bahwa transaksi penerimaan kas atau bank yang dapat dicatat dalam formulir ini adalah transaksi yang bersumber dari penerimaan lain-lain yang tidak ada relevansinya dengan aktivitas penjualan atau operasional perusahaan. Contohnya misalnya pendapatan bunga bank, penerimaan uang sewa gedung yang tidak terpakai, pendapatan sumbangan, undian hadiah, dan lain sebagainya. Ya, itu. Oke. Nah, kita akan coba langsung ke kasus contoh kasus receive money ya. Oke, kita langsung aja ke praktek ya. Di sini kebetulan untuk kasus receive money-nya ada 5 kasus ya. Kasus pertama adalah tanggal 1 Juni, misalnya perusahaan menerima pinjaman senilai 150 juta dari Bank BRI. Pinjaman ini disimpan pada akun Bank BRI. Nah, kalau kita mencatat jurnal seperti biasa, ini maka saldo Bank BRI-nya di debit sebesar 150 juta ya. Jadi sekali lagi, saldo atau akun Bank BRI-nya di debit sebesar 150 juta dan di kreditnya timbul hutang bank ya. Hutang bank. Oke, itu kalau kita dengan menggunakan jurnal voucher biasa. Namun, kita akan coba sekarang jurnal yang ini yang pertama kali dulu ini ya. Nah, kita bahas. Oke, nah kita aktifkan sekarang receive money-nya. Kalau kita menggunakan form receive money, di sini Anda perhatikan tidak ada yang namanya kolom debit kredit, tidak ada ya. Beda lagi dengan kalau Anda menggunakan jurnal voucher. Kalau di dalam jurnal voucher kan kelihatan ada kolom debit kredit. Di sini tidak ada. Nah, kalau gitu tadi yang dikatakan bahwa yang kolom debitnya mana? Tadi yang untuk mengisi Bank BRI-nya ya. Nah, oke, saya diinikan dulu supaya kelihatan dua-duanya. Ini kasusnya. Ya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini ada kasus tadi tanggal 1 Juni itu perusahaan menerima pinjaman senilai 100 juta dari Bank BRI. Nah, jadi otomatis saldo Bank BRI-nya diterima kan dari Bank BRI senilai 1 juta dan akan timbul hutang usaha atau hutang bank ya. Nah, ini Anda perhatikan sini deposit to account. Nah, yang dimaksud dengan deposit to account itu berarti diterima dari akun mana? Nah, ini berarti adalah
yang pilihan yang deposit to account ini artinya debitnya, sedangkan yang kreditnya di bawah gitu ya. Jadi karena tadi diterima dari akun Bank BRI, maka deposit to account-nya jangan pilih kas tetapi pilih Bank BRI. Caranya saya ulangi, silakan Anda diklik sebelah kiri kas, ada tombol pada bawah di sini, kemudian pilih Bank BRI. Caranya diklik 2 kali aja udah langsung. Nah, berarti ini Bank BRI ini adalah deposito akun, diterima ke akun Bank BRI. Berarti ini debitnya di sini, ya. PR-nya jangan diisi, tidak perlu. Jumlahnya adalah di sini tadi 150 juta tuh. Anda tulis di sini pada amount receipt-nya ketik 150 juta. Oke. Kemudian untuk payment methodnya tidak perlu lah. Jadi apakah ini cash atau kredit dan sebagainya nggak usah ya. Oke, Anda ketik di sini langsung untuk untuk ID-nya tidak perlu diisi, langsung aja diketik tanggal 1 garis miring 6 garis miring 19 atau disingkat saya garing ya. Garing itu garis miring. Enter aja udah. Oke. Memonya boleh Anda ditulis, boleh tidak sebetulnya ya. Pinjaman uang ke Bank BRI. Di sini memonya pinjaman uang dari Bank BRI. Nah, setelah di enter, silakan pada kolom akunnya Anda diklik tombol panah bawah, kemudian pilih di sini hutang. Hutang itu adanya pada kelompok liability. Nah, ada hutang bank di sini ya. Nah, ini. Oke, klik 2 kali aja udah. Nah, jadi intinya bahwa berarti Bank BRI ini adalah di debit, sedangkan hutang banknya kredit ya. Oke, kita coba. Jadi yang lainnya abaikan, job, memo dan lain sebagainya abaikan saja. Langsung klik tombol record. Kemudian kalau ingin melihat jurnalnya langsung diklik tombol jurnal. Anda ketik date from-nya tanggal 1 bulan 6. Nah, kebetulan ini bulannya kebetulan bulan 6 ya. Kayak tahunnya jadi 19 aja dah. Ganti. 19 lalu di enter. Oke. Anda perhatikan jurnalnya seperti ini hasilnya ya. Jadi kalau tadi tampak di dalam modul ini receivement itu tidak ada kolom debit kredit, tetapi setelah Anda dicatat langsung muncul di sini ada debitnya di Bank BRI, kemudian hutang banknya di kredit seperti ini ya. Oke. Itu jawaban yang pertama. Oke. Kemudian yang kasus yang kedua. Tanggal 3 Juni 2019, Bank BRI mengkredit akun perusahaan senilai 150.000 untuk bunga simpanan pada Bank BRI bulan yang lalu. Artinya apa ini? Artinya katakanlah kan di sini klinik dokter Nadia itu punya rekening tabungan ya, rekening tabungan di Bank BRI mendapat bunga ini ya, bunga bank sebesar 10.000 bulan yang lalu. Nah, sekarang mau dicatat ya tanggal 3, berarti masuknya kemana? Ke akun Bank BRI juga. Oke, dalam keadaan standar deposito akunnya sudah Bank BRI, tidak perlu dipilih lagi. Kemudian Anda ketik angkanya, pada amount receipt-nya diketik 150.000. Oke, Anda tinggal tanggalnya saja dirubah, tanggal 3 di sini. Iya, oke. Di sininya memonya adalah pendapatan bunga bank. Ya, oke. Tulis saja pendapatan bunga bank ya. Oke. Nah, berarti di sini untuk pendapatan bunga bank adanya pada kelompok other income ya, paling bawah sekali. Nah, di sini. Ah, ini ya, pada kelompok nomor 8. Di sini ada ya. Oke, pilih saja pendapatan bunga banknya. Nah, ini nanti kalau dilihat di dalam jurnal, otomatis Bank BRI-nya di debit, sedangkan pendapatan bunga banknya di kredit ya, seperti itu. Coba di record, langsung jurnal, hasilnya seperti ini ya. Oke, dah itu jawaban yang kedua. Oke, kita lanjut jawaban yang ketiga sekarang. Tanggal 12 Juni, perusahaan memperoleh hasil investasi atau dividen dari BPR Mulia sebesar 3,5 juta dan dividen dari Citigroup sebesar 4,5 juta.
Berarti ini kalau ditotalkan 3,5 juta tambah 4,5 juta berarti 8 juta ya. Hasil tersebut ditransfer ke Bank BRI. Berarti sudah ini dalam keadaan sana sudah Bank BRI-nya sudah aktif, tidak perlu dipilih lagi. Kemudian jumlahnya Anda ketik pada amount receive-nya, ketik 8 juta. 8 juta. Nah, tanggalnya Anda tulis di sini tanggal 12. Oke. Kemudian pada memonya Anda isikan misalnya dividen BPR Moya dan Citigroup ya. Dividen BPR Moya dan Citigroup. Oke. Nah, ini masuknya adalah ke pendapatan jasa pendapatan usaha lainnya. Pendapatan itu adanya pada kelompok nomor 4 ya. Jadi pada nomor 4, awas jangan masuk ke pendapatan jasa tetapi pendapatan usaha lainnya ya. Berarti yang ini nih, nomor yang 1100 yang kelompok 4. Klik aja langsung. Nah, ini sama. Nah, sedangkan karena di sini di split, jadi ada katakanlah ini perusahaan atau klinik ini dia menginvestasikan uangnya ke dua buah ini ya, perusahaan yang berbeda ya, yaitu pertama ke BPR Mulia sebesar 3,5 juta, maka Anda tulis ini, ditulis angkanya di split jadi jangan 8 juta. Oh, mohon maaf, ini 80 juta. Salah, ada harusnya 8 juta ya. Mohon maaf. Oke. Iya, oke. Nah, Anda ganti di sini. Yang BPR mulianya 3,5 juta. Tulis di sini 3,5 juta. Oke. Kemudian sisanya adalah masih tetap pendapatan usaha lainnya adalah otomatis sisanya 4,5 juta adalah yang dari Citigroup. Nah, agar supaya ini jelas, barangkali ini pusing kalau kita lihat di sini. Kok ini sama ya? Pendapatan usaha lainnya usaha. Nah, ini apa ini? Nah, kita karena ini di split, maka diberi penjelasan di memo yang sebelah kanan. Jadi ini adalah dividen dari mana yang ini 3,5 juta itu? Kita berikan penjelasan sini, dividen BPR Mulia. Nah, gitu ya. Kemudian untuk keluar dari sini jangan di-enter, sebab kalau di-enter nanti ke bawah nggak bisa ini ya, nggak bisa pindah. Caranya diklik dulu pada kolom job di sini. Nah, baru kemudian berikutnya Anda klik lagi di sini ya. Berikutnya Anda ketik di sini dividen Citigroup ya. Nah, gitu. Kemudian klik lagi di luar seperti itu ya. Oke, mungkin kalau ini BPR mulianya nggak kelihatan karena memang ini tidak bisa diperbesar. Kalau diklik lagi masih ada sebetulnya ya, seperti itu. Oke. Itu jawaban untuk yang ketiga. Jadi otomatis saldo Bank BRI-nya bertambah lagi ya, 8 juta. Nah, kemudian ini tadi di debit, ini kredit ya. Oke, di record langsung jurnal lagi. Oke, perhatikan seperti ini ya. Jadi Bank BRI-nya bertambah 8 juta ya. Di kreditnya lah ini ada pendapatan usaha lainnya tadi BPR Mulia dan Citigroup. Oke. Kemudian yang berikutnya yang jawaban keempat ya. Oke. Tanggal 14 Juni 2019 perusahaan menerima pembayaran dari pasiennya sebesar 5 juta dalam bentuk cek atau giro. Nah, perlu diingat gini ya. Jadi jika Anda nanti menerima bukan dalam bentuk tunai atau uang ya, nah ini kebetulan karena dalam bentuk giro, maka Anda tidak boleh aktif di deposit to account, tetapi pilih group with and deposit fund ya. Ya, pilihnya ini opsi kedua. Nah, secara otomatis ini dana ini nanti yang sebesar 5 juta ini akan ditampung sementara di undeposit fund. Fungsi undeposit fund itu artinya kas belum disetorkan. Jadi fungsi ini adalah untuk menampung sementara. Ya, menampung sementara cek atau giro ya, nanti pada saat kita pencairan baru kita terima ke bank. Ya, jadi itu sementara sifatnya ya. Oke, berapa juta? Itunya 5 juta. Tulis 5 juta pada amount resepnya. Oke, tanggalnya tanggal 14. Ya. Kemudian memonya silakan Anda
Ini dicatat menerima giro dari pasien ya, gitu. Dicatat saja menerima giro dari pasien. Oke. Nah, oke. Nah, ini karena dalam bentuk giro, maka timbul di sini piutang usaha. Jadi di sini panggil akunnya adalah piutang usaha ya. Nah, ke sini. Nah, kalau setiap Anda memanggil akun piutang dan hutang selalu muncul kayak gini ya. Jadi biasakan jadi oke aja udah, jangan di cancel. Kalau di cancel nanti balik lagi. Oke aja udah. Oke, sudah. Langsung silakan Anda, kalau sudah berhasil silakan klik tombol record, kita lihat jurnalnya, maka otomatis undeposit fund-nya di kolom debit dan piutang usahanya di kolom kredit ya. Jadi ini kenapa saya tidak terjemahkan, karena nanti otomatis uangnya itu nanti di ini begitu dicairkan nanti jadi nol lagi saldonya ya. Gitu. Oke, langsung aja close ya. Oke, kemudian langkah terakhir untuk kasus receive money ya. Tanggal 20, klinik Dr. Nadia mengisi saldo kas dari Bank BRI. Berarti ini kasnya bertambah dan saldo Bank BRI-nya berkurang. Berarti kasnya di debit ya, dan Bank BRI-nya di kredit. Berarti Anda pilih lagi di sini. Ya, jadi jangan pilihan yang opsi kedua lagi, jangan. Jadi ini group with and deposit itu buat ini ya, pencairan untuk ini penerimaan giro. Ya, jadi untuk yang lainnya silakan Anda aktifkan kembali deposit to account-nya, pilih di sini kas. Oke, berapa juta? 5 juta. Pada amount receive-nya diketik 5 juta. Oke, tanggalnya tanggal 20. Anda ketik di sini akunnya adalah misalnya pengisian kas dari Bank BRI ya. Bank BRI. Oke, di akun di bawahnya Anda pilih Bank BRI di sini. Nah, gitu ya. Simple. Jadi ini deposit to akunnya Anda pilih kas. Jangan BRI, nggak boleh ya. Jadi pilih kas karena kan pengisian kas ya. Dari mana? Dari akun Bank BRI. Jadi otomatis kasnya di debit, Bank BRI-nya di kredit ya. Langsung record, klik tombol jurnal, sehingga jurnalnya apabila Anda berhasil akan muncul seperti ini ya. Gitu. Oke. Jadi kalau Anda lihat, bisa dilihat kalau di buku di halaman 141 akunnya seperti itu ya. Daftar akunnya seperti itu. Oke, itu yang berkaitan dengan kasus receive money ya. Jadi kalau sekarang kita cek sekarang ya. Oke, saldonya berapa nih? Ya, saldo buku besarnya nih. Ya, kita dicek dengan cara Anda boleh tambah keluar. Di sini ada register. Register itu sama dengan bank register di sini ya. Oke, coba diklik registernya. Oke, sekarang kita lihat, bisa dilihat di sini. Sekarang saldo kasnya sekarang menjadi saldo akhirnya menjadi 9.518.000 ya. Berarti di sini ada transaksi 3 kali deposit penerimaan dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 withdraw pengeluaran ya. Kalau kita lihat sekarang untuk melihat mutasi ya, akun Bank BRI, caranya diklik tombol panah bawah sebelah kiri kas, kemudian pilih Bank BRI. Oke, Bank BRI saldo akhirnya adalah 153.150.000 ya. Di mana di sini ada 1 kali withdraw, transaksi withdraw artinya pengeluaran, dan 3 kali penerimaan ya. Sehingga saldo akhirnya seperti ini. Kemudian tadi ada satu transaksi yang diterima sementara pada akun undeposit fund, coba diklik 2 kali, ini 1 ya. Ada sekitar 5 jutaan. Oke, seperti itu ya. Jadi setiap kita melakukan transaksi, kita bisa melihat mutasi kas dan banknya di mana, di ini ya, di bank register. Oke.
Oke, barangkali itu yang berkaitan dengan bagaimana cara mencatat receive money atau penerimaan kas selain penerimaan piutang usaha dari pelanggan. Oke. Kali ini kita akan coba membahas materi berikutnya adalah pengeluaran kas atau spend money, ya. Spend money digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atau bank selain untuk pembayaran hutang kepada pemasok. Nah, jadi kalau Anda ingin mencatat pembayaran hutang usaha atau hutang dagang ke pemasok atau vendor tidak bisa tidak boleh dicatat di spend money, ya. Nah, ingat, hutang timbul akibat transaksi pembelian secara kredit. Berarti dicatatnya di modul purchases di sini, di modul pembelian. Nah, perintahnya untuk membayar hutang itu adanya pada pay bill, ya, di modul purchases di sini gitu. Jadi tidak boleh di modul banking, di spend money di sini nggak boleh, ya, gitu. Seperti itu. Oke. Transaksi pengeluaran kas atau bank yang dapat dicatat dalam formulir ini adalah transaksi yang bersumber dari pengeluaran lain-lain yang tidak ada relevansinya dengan aktivitas pembelian persediaan ke pemasok. Contoh yang berkaitan dengan pengeluaran kas, yaitu misalnya pertama pembayaran beban perusahaan seperti gaji, listrik, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian pembelian aktiva tetap, pembayaran bunga dibayar muka, pembelian perlengkapan, pembayaran administrasi bank, dan lain sebagainya. Gitu, seperti itu, ya. Oke. Sebetulnya ini eh, pengeluaran kas ini, untuk mencatat pengeluaran kas itu sebetulnya bisa dua cara, ya. Selain di spend money, juga kita bisa di jurnal ini, ya. Kalau di dalam modul account itu kita pilih transaksinya dengan menggunakan ini, ya, record journal entry, ya, seperti itu. Oke. Nah, kali ini kita akan coba membahasnya dengan menggunakan spend money seperti ini. Oke. Dapat Anda lihat tampilannya seperti ini. Jadi spend money itu kebalikan daripada receive money. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini juga sama. Tidak ada yang namanya di dalam formulir spend money, tidak ada yang namanya kolom debit kredit. Tidak ada. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi di sini di atas itu deposit to account. Berarti kalau tadi itu debit, debitnya di atas. Nah, sekarang enggak, kebalikan. Sekarang itu account itu yang ini kreditnya di atas, debitnya di bawah. Nah, sekali lagi, ya. Jadi di sini tidak ada kolom debit kredit, ya, seperti pada transaksi yang biasa dilakukan di record journal entry. Tetapi kalau di sini itu yang mana yang debitnya, yang mana kreditnya. Jadi yang kreditnya di atas. Ini account. Nah, dikeluarkan dari akun mana untuk mencatat misalnya pembayaran gaji, listrik, dan sebagainya. Oke. Nah, debitnya di bawah gitu, ya. Oke. Kita akan coba sekarang membahas materi yang berkaitan dengan kasus spend money, ya. Oke. Nah, ini. Iya. Nah, di sini ada 6 kasus yang berkaitan dengan spend money, ya. Oke, tanggal 7 nih Juni, perusahaan membeli perlengkapan medis secara tunai. Berarti kalau secara tunai itu berarti dengan kas, ya. Seharga 1 juta, berarti ini dikeluarkan sama kas. Jadi dikeluarkan. Jadi di sini dikeluarkannya pakai kas. Nah, kemudian ini cardnya nggak usah diisi, pay-nya nggak usah diisi, ceknya nomor 1 udah nggak usah di ini. Anda robah di sini tanggalnya sekarang tanggal 7. Kebetulan tanggal 7 jadi nggak usah kebetulan di sini saya ada di dalam pembuatan tutorialnya kebetulan tanggal 7 nih, ya. Jadi silakan ini tanggal 7 Juni tahunnya dirubah saja menjadi tahun 2019 karena kasusnya tahun 2019, ya. Jumlahnya berapa ini? Monnya lah 1 juta. Jadi
tulisnya di sini 1 jutanya di kolom amount. Oke, seperti itu ya. Oke, di sini Anda tulis aja di sini pembelian perlengkapan medis ya. Pembelian perlengkapan medis. Oke, berarti Anda silakan di sini akunnya. Perlengkapan medisnya dipanggil di sini. Nah, ini ya, di kelompok aset. Klik 2 kali aja udah langsung. Oke. Jadi intinya bahwa kalau Anda nanti di record, otomatis perlengkapan medisnya di debit. Sini debit, kreditnya di kas, gitu ya. Oke. Sudah selesai. Silakan yang lainnya abaikan saja, langsung record jurnal. Oke. Nah, Anda perhatikan cuman ini posnya terbalik ya. Jadi kas dulu ya, tapi tetap intinya kasnya kredit nih. Kasnya kredit, perlengkapan medisnya di debit. Itu aja ya. Jadi sama, mau posisinya perlengkapan medis dulu baris pertama atau kasnya di baris kedua sama. Intinya yang penting perlengkapan medisnya di debit, sedangkan kasnya di kredit. Seperti itu ya. Oke. Lanjut, yang kas kedua. Tanggal 10 Juni, membayar biaya iklan untuk periode bulan ini sebesar 210.000 dibayar tunai. Oke, bayar tunai berarti pakai kas. Ininya nama ceknya nomor 2 udah. Kemudian date-nya Anda rubah tanggal 10 ya. Sini. Di blok tanggal 10. Ya, jumlahnya tulis pada amount-nya 250.000. Oke, ininya membayar iklan aja udah ya, beban iklan. Misalnya membayar biaya iklan. Oke, berarti di sininya pilih beban iklan. Nah, gitu, simple ya, cukup mudah. Oke, jadi ini sebetulnya hampir sama ya dengan modul yang di account, kemudian pilih record journal entry. Silakan Anda mau cara yang pertama atau cara yang menggunakan ini, kedua, yaitu dengan menggunakan spend money sama ya, langsung record, kemudian klik tombol jurnal, hasilnya seperti ini ya. Kas di kredit, kemudian beban iklan di debit, seperti itu ya. Oke. Close. Lanjut. Tanggal 18 membayar rekening listrik, telepon dan air atau utilitas bulan ini dengan kas juga sama. Berarti ini kas tetap masih aktif. Kemudian ininya tanggal 18 ya. 18 rubah tanggal 10-nya jadi tanggal 18. Oke, jumlahnya 2 juta. Oke, membayar ini utilitas saja ya, disingkat ya. Membayar utilitas, meliputi utilitas itu artinya meliputi itu ya, jadi listrik, telepon dan air ya. Oke, pilih utilitas, secara otomatis 2 juta ya. Beban utilitasnya di debit, kemudian kasnya di kredit ya. Langsung record, sudah selesai. Ya, hasilnya jurnalnya seperti ini ya. Oke, berarti ini jawaban yang ketiga ya. Oke, close. Lanjut sekarang tanggal 24. Salah seorang karyawan perusahaan meminjam uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2.500.000. Perusahaan mengeluarkan uang tunai untuk keperluan tersebut. Jadi ini jurnalnya nanti adalah karena ini diambil dari tunai ya, berarti otomatis nanti timbul piutang karyawan ya. Jadi piutang karyawan pada kas ya. Jadi ini sudah kasnya sudah aktif ya. Oke. Kemudian tanggalnya tanggal 24. Iya. Jumlahnya 2.500.000. Oke. Kemudian ini tulis saja pinjaman karyawan ya di sini ya. Oke, singkat aja udah ya. Pinjaman karyawan. Oke. Kemudian di sini pilih akunnya piutang karyawan ya. Piutang karyawan ada di atas, nah di sini di kelompok aset. Oke. Cukup simple ya. Oke. Nomor 4, cek nomor 4 ya, langsung record. Record jurnal, otomatis piutang karyawan di debit 2,5 juta, ini 2,5 juta ya. Pada kas. Oke, close. Kemudian berikutnya lagi yang poin 5, tanggal 30 Juni tahun 2019 membayar biaya gaji ya, gaji pegawai dengan menggunakan cek Bank BRI sebesar 10 juta. Oke, berarti ini
pilih di sininya jangan kas tapi Bank BRI. Oke. Nah, ini tolong perhatikan ya. Jadi ini saya nggak tahu persis kenapa setiap kita melakukan transaksi pada spend money itu nomor 5 jadi 1 gitu ya. Jadi Anda ketik aja manual ya. Oke, ini nomor ceknya 5 ya. Oke, tapi nanti pada saat yang ke-6, ke-7 dan seterusnya normal lagi ya. Oke, kemudian diketik tanggalnya tanggal 30. Ya, jadi ini nomor ceknya Anda rubah jika nanti muncul angka 1, nomor ceknya Anda rubah jadi nomor 5 aja lanjutan dari nomor cek sebelumnya ya. Oke, jumlahnya adalah 10 juta ya. Iya. Ininya membayar biaya gaji ya, gaji pegawai. Oke, berarti akunnya pilih beban gaji dan upah atau beban gaji saja boleh ya, sama. Nah, pilih seperti itu ya. Oke. Kalau sudah Anda record jurnal lagi, perhatikan di sini ya, beban gaji dan upahnya di debit sebesar 10 juta. Nih, pada Bank BRI, Bank BRI-nya di kredit seperti itu ya. Oke, close. Terakhir adalah masih tanggal 30 juga, perusahaan membayar cicilan pinjaman ke Bank BRI sebesar 6 juta 6.812.500 dengan rincian pokok pinjamannya 6.210.000 dan beban bunganya sebesar 562.500 ya. Nih, ini dibayarnya oleh apa? Dibayarnya oleh akun Bank BRI ya. Berarti ini sudah aktif Bank BRI-nya. Oke, tuh. Perhatikan ceknya nomor 6 ya, otomatis tanggalnya sama. Berarti jumlahnya di sini adalah jumlahnya 6 juta 6.812.500 ya. Udah segitu. Ininya cicilan pinjaman aja ya, cicilan pokok pinjaman, nah gitu ya, dan bunga bank, nah gitu ya. Oke, berarti ininya Anda silakan di sini pilih akunnya adalah hutang bank ya, itunya mana di kelompok nomor 2 ya, sini. Oke, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, nah ini disepit. Jadi ini tidak sama, tetapi cicilannya kan segini, 6.210.000, berarti tulis 6.250.000. Oke, nah ininya pilih beban bunga bank di paling terakhir nih. Ya, nah sini beban bunga bank pada kelompok other expense sini. Oke, jadi otomatis sisanya tidak perlu Anda ketik lagi karena sudah ini ya. Nah, 562.500 sudah otomatis ya. Oke, berarti itu pencatatan jurnal yang terakhir yang berkaitan dengan contoh kasus spend money ya. Langsung aja record jurnal. Berarti sekarang sudah ada 6 jurnal. Perhatikan jurnalnya seperti ini ya. Nomor cek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau tadi tidak dirubah jadi nanti jadi satu lagi ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita cek lagi, sekarang register lagi, kita cek sekarang saldonya. Silakan kasnya sekarang berubah menjadi saldonya menjadi saldo kas menjadi 3.768.000 ya. Dengan transaksi depositnya 3 kali, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kali withdraw ya. Oke, kemudian kita cek lagi sekarang mutasi yang berkaitan dengan saldo Bank BRI. Bank BRI di sini ada 3 kali withdraw dan 3 kali deposit. Saldo akhirnya menjadi 136.337.500 ya. Sedangkan yang ini ya undeposit masih ada 5 juta ya, seperti itu. Oke.
Ini ya, makanya nanti yang perlu diperhatikan adalah nanti saldo Bank BRI ya, awas ya. Karena nanti kita ada rekonsiliasi bank ya. Jadi harus sama persis angkanya. Tidak boleh beda ini angka ini. Ya. Oke. Oke, itu yang berkaitan dengan kasus ini ya, apa spend money. Oke. Sekarang kita akan coba membahas materi berikutnya adalah prepare bank deposit atau pencairan cek atau giro. Prepare bank deposit biasanya digunakan untuk melakukan proses penerimaan atau pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau dari kartu lainnya. Anda dapat mencairkan atau clearing beberapa jenis giro pada satu tanggal yang sama atau dapat dilakukan ke berbagai jenis bank yang berbeda. Ya. Oke, kasusnya adalah cuma satu kasus ini ya, contoh kasus. Tanggal 21 Juni 2019, perusahaan mencairkan giro yang diterima dari pelanggan untuk transaksi tanggal 14. Nah, yang tanggal 14 itu yang sementara ditampung di akun undeposit fund ya atau bahasa Indonesia kas belum setorkan ke Bank BRI sebesar 5 juta. Nah, caranya adalah Anda cukup ini di close saja ini karena sudah selesai untuk kasus spend money-nya di close atau di cancel. Kita aktifkan langsung di sini prepare bank deposit. Kemudian ininya karena tadi langsung distorkan ke Bank BRI, berarti ini Anda pilih pada deposit account-nya pilih Bank BRI. Ya, sehingga di sini ada tanggal 14. Ya. Oke. Untuk ininya tidak perlu dirubah. Kemudian tanggalnya Anda rubah. Berarti ininya tanggalnya adalah tanggal 21 Juni ya. Oke, 21. Ini dirubah tanggal 21 tahunnya 2019. Ya. Ininya bisa dirubah memonya pencairan giro ya. Pencairan giro. Pencairan giro. Oke. Mudah. Nah, jadi yang akun ini tidak perlu dipilih lagi karena otomatis ya. Jadi yang tanggal 14 itu otomatis dengan sendirinya. Jadi kalau Anda tadi tidak memilih opsi yang kedua, group with and deposit, nanti tidak akan muncul. Nah, syarat pencairannya ini kalau di record sampai kapanpun juga nggak bisa-bisa ini di record nggak bisa-bisa. Kenapa? Karena belum dicairkan. Nah, cara pencairannya Anda cukup diklik aja dari sini langsung, dicek di sini langsung. Nah, checklist. Itu cara pencairannya seperti itu aja udah ya. Kalau begitu diklik tanda checklist muncul, maka otomatis akun Bank BRI nanti bertambah 10 juta dan yang tadinya akun sementara disimpan di akun undeposit menjadi 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi ini berdampak pada Bank BRI-nya bertambah ya di debit sebesar 10 juta bertambah, kemudian nanti berkurangnya undeposit fund ya. Kita buktikan langsung record. Langsung jurnal, perhatikan yang tanggal barusan 21 yang ini. Nah, ini ya, Bank BRI-nya bertambah, betul ya. Kemudian undeposit fund-nya berkurang. Otomatis jadi saldo undeposit-nya jadi 0 sekarang ya. Kalau kita lihat nanti di mutasi atau bank registernya ya, seperti itu. Oke, langsung di close. Kemudian kita cek lagi. Nah, di close dulu, cancel. Kita lihat di bank register. Oke, perhatikan Bank BRI-nya sekarang bertambah ya. Ini tadi ada pencairan giro 5 juta ini yang tanggal 21, perhatikan. Jadi sekarang saldo Bank BRI-nya menjadi 141 juta 337.500. Tolong perhatikan angka ini harus benar, tidak boleh salah. Ya harus segini. Kemudian perhatikan di sini undeposit-nya sekarang menjadi 0. Menjadi 0 ya. Nah, karena tadi diambil, dikeluarkan, withdraw. Nah, jadi 0 lagi saldonya. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita materi terakhir adalah reconcile account ya. Atau dikenal kalau istilah dalam akuntansinya adalah rekonsiliasi bank ya. Fungsi reconcile account digunakan untuk mencocokkan atau menyamakan saldo rekening bank sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan
dengan laporan yang dibuat oleh pihak bank atau yang biasanya dikenal dengan istilah rekening koran, ya. Nah, ini biasanya terjadi apabila antara catatan perusahaan dengan catatan di bank biasanya ada yang tidak cocok. Nah, maka kita cocokkan. Namanya rekonsiliasi bank, ya. Biasanya ini dilakukan pada setiap akhir bulan, gitu ya. Oke. Contoh kasusnya adalah seperti berikut. Tanggal 30 Juni 2019, berdasarkan rekening koran Bank BRI bertanggal sama, perusahaan melakukan rekonsiliasi bank. Saldo menurut Bank BRI yaitu 151.437.500. Ini menurut catatan Bank BRI. Sedangkan menurut catatan perusahaan yaitu saldo Bank BRI itu bukan segini, tetapi 141.337.500. Kita cek sini. Tadi mana? Nih, ini ya. Saldo Bank BRI berapa tadi? Kita lihat di sini. Nah, berapa? 141 ya. Sama tidak? 1, ini perhatikan 141.337.500. Berarti ini catatan menurut perusahaan segini, tetapi menurut catatan bank bukan segini, bukan 141 tapi 151 ya. Oke. Selisih tersebut terjadi karena satu, catatan rekening koran ada tetapi di buku bank perusahaan tidak ada. Nah, yang tidak ada itu apa? Yaitu pendapatan bunga bank, interest earned, yaitu bulan Juni 2019 ada ini pendapatan bunga bank yang belum dicatat oleh pihak perusahaan yaitu sebesar 125.000. Yang kedua ada biaya ini ya, ada biaya administrasi bank ya. Ada biaya administrasi bank sebesar 25.000 withdraw. Nah, jadi berarti kalau ditotalkan ini adalah bukan 150.000 tetapi 100.000 ya, 100.000 selisihnya nanti ya. Untuk kasus ini, Anda harus melakukan pencatatan ulang dengan mencatat beban administrasi bank dan pendapatan bunga bank pada bank entry. Jadi, tugas Anda karena ini tidak ada di catatan perusahaan, tugas Anda mencatat kedua transaksi ini yang tidak terdapat di catatan perusahaan. Kalau di bank sudah. Namun sebaliknya, ya, menurut catatan buku bank perusahaan ada, tetapi di rekening koran tidak ada. Yaitu apa yang tidak ada di catatan bank? Itu cek nomor 5 katanya tanggal 30. Untuk membayar gaji perawat belum dicairkan oleh bagian personalia sebesar 10 juta atau dikenal dengan istilah outstanding check. Untuk kasus ini, tugas Anda harus menonaktifkan transaksi yang cek nomor 5 ini tanggal 30 sehingga akan dijadikan sebagai outstanding atau cek yang masih dalam perjalanan atau cek yang masih beredar gitu ya. Oke, ini kasusnya seperti ini ya. Jadi menurut catatan ini, oke, perusahaan bank seperti itu ya. Oke, saya beri tanda ini. Kemudian menurut catatan perusahaan segini, betul perusahaan ini ya segini tuh 141 ya, tapi bank segini. Oke. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita langsung saja ke ini ya, ke reconcile account. Nah, oke. Ada beberapa tahapan yang harus Anda lakukan, terutama di dalam ini ya, apa pencatatan rekonsiliasi bank ini ya. Oke. Karena yang akan direkonsiliasi adalah bukan akun kas melainkan Bank BRI, berarti pilih yang pertama-tama Anda langkah pertama adalah pilih Bank BRI. Itu yang pertama. Kemudian ini angkanya sama ya, tadi 141.337.500. Kemudian langkah kedua adalah Anda ketik di sini bank statement date-nya karena tadi rekonsiliasi itu tanggal 30 ya. Dilakukan tanggal 30 bulan 6 tahun 19 ya. Oke, diantar aja langsung. Sehingga nanti muncul jurnal transaksi yang berkaitan dengan Bank BRI seperti ini ya. Jadi tolong perhatikan di sini ada 4 transaksi deposit dan 3 kali withdraw ya. Withdraw berarti ini 3 kali pengeluaran dan 4 kali penerimaan. Oke. Tugas Anda sebagaimana tadi katakan bahwa
tugas Anda ini adalah mencatat kedua transaksi ini yang tidak ada di dalam catatan perusahaan. Nah, yang pertama yang 125.000 pendapatan bunga bank. Dicatatnya mana? Katanya di bank entry. Ini bank entry berarti bank entry di sini nih. Nah, caranya adalah kalau di sini tidak ada ya. Nih, yang pertama tidak ada pendapatan bunga bank, yang kedua lah yang nilainya coba bank pendapatan bunga bank di deposit tidak ada yang 125 nggak ada. Kemudian yang kedua biaya administrasi bank ya, biaya berarti kalau biaya itu berarti di withdraw, tidak ada yang 25.000. Oke. Tugas Anda lah sekarang mencatat kedua transaksi ini yang tidak ada di catatan Anda, yaitu dicatatnya di mana? Di bank entry dengan cara klik tombol action, kemudian pilih bank entry. Nah, ini ya, saya ulangi. Ya, caranya lah klik tombol action ya pada form reconcile account, pilih action, kemudian pilih dan klik bank entry. Oke, di dalam tampilan bank and deposit adjustment ini tolong Anda jangan melakukan tombol di enter ya. Sebab kalau di enter dia langsung keluar. Oke. Sekarang di sini ada dua komponen, ada service charge, ada interest earned. Service charge berarti pengeluaran. Pengeluaran ini penerimaan, berarti kalau pengeluaran dulu berarti ini Anda catat ini ya, Anda catat yang ini pengeluarannya 25.000 ya. Berarti ini biar Anda tulis 25.000 di sini. Ini pengeluaran. Oke. Nah, ini tanpa pajak ya, tanpa PPN. Nah, ini NT saja. Oke. Kemudian jawabnya nggak usah diisi, tanggalnya udah betul. Kemudian ininya berarti Anda pilih akunnya adalah biaya administrasi bank. Berarti adanya paling bawah sekali ya pada kelompok ini nih. Other expense berarti beban administrasi bank. Berarti di sini pilih. Nah, klik dulu. Oke, tulis saja ini apa? Berarti beban administrasi bank berdasarkan rekening koran ya. Koran gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, berarti ini mencatat yang kedua dulu nih, pengeluaran. Sekarang yang pendapatan. Nah, berarti ini pendapatan bunga. Berarti silakan pada jumlahnya ini 125.000 tulis. Berarti di sini angka 125.000. Oke, kemudian ini teksnya NT lagi. Oke, kemudian tanggalnya sama. Kalau ini berarti adalah pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank kelompok nomor 8 paling bawah ya. Ini pendapatan bunga bank ada. Ya, adanya pada kelompok other income. Klik dua kali aja langsung ya. Oke, ini ya sama ya. Anda tulis di sini pendapatan bunga bank berdasarkan rekening koran. Gitu ya. Boleh pakai Bank BRI boleh ya. Oke, udah cukup segitu aja dah. Langsung begitu kalau sudah dicatat kedua ini. Nah, nanti kalau misalnya kasusnya bagaimana kalau misalnya nanti pendapatannya berapa kali ya dengan tanggal yang berbeda-beda. Jadi tugas Anda jadi dikumulatifkan dulu, dijumlahkan dulu baru kemudian diinput sekaligus. Jadi jangan satu-satu, kalau satu-satu nanti record ulang lagi. Jadi lebih baik dikumulatifkan dulu, dikumpulkan dulu berapa kali pendapatan bunga bank, berapa kali biaya DM, baru kemudian totalkan ke sini ya, gitu. Langsung aja record langsung. Oke, perhatikan oleh Anda di sini sudah tercatat yang tadinya tidak ada. Perhatikan di sini sudah ada withdraw yang tadinya belum tercatat dan sudah langsung direconcile. Ini. Jadi artinya sudah sama. Kalau ada tanda cek begini sama. Sudah yang catatan yang terdapat di rekening koran sudah ada sekarang ya di catatan perusahaan. Oke. Nah, tugas Anda berikutnya adalah jika sudah dicatat, berarti sini ada selisih katanya nih ya, setelah dihitung berarti ada 100.000 ya. Kenapa 100.000 dari mana? Ini 125 kurangi 25.000 tadi. Oke. Setelah Anda langkah berikutnya, setelah Anda mencatat ya, mencatat kedua transaksi yang tidak terdapat di dalam catatan perusahaan, langkah berikutnya adalah silakan Anda diklik langkah berikutnya adalah di sini
Ya, bentar. Ya. Langkah berikutnya adalah setelah Anda mencatat kedua transaksi ini, tugas Anda berikutnya mencatat angka sesuai yang menurut catatan bank, yaitu 151.437.500. Berarti angka ini silakan Anda catat di mana? Di kolom new statement balance yang semula 141.337.500 diblok dulu ini. Oke, kemudian Anda catat yang benar sesuai dengan yang catatan di bank. 151.437.500. Di enter aja langsung. Enter. Kalau sudah beres. Iya. Oke. 151, saya ulangi, 151.437.500 ya. Nah, tolong perhatikan oleh Anda, nanti ini pada pada keterangan out of balance ini tidak boleh nanti muncul angka, harus 0 nanti ya. Oke. Tugas Anda berikutnya adalah jika sudah mencatat kedua transaksi yang tidak terdapat di catatan perusahaan Anda, sekarang menonaktifkan ini. Nah, ini catatan di buku perusahaan ada, tetapi di rekening koran tidak ada. Yang tidak ada yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini yang tidak ada di catatan mana? Di ini. Yang tidak ada di rekening koran. Nah, tugas Anda di sini menonaktifkan. Artinya jangan diaktifkan ini. Yang cek nomor 5 tanggal 30, yaitu membayar biaya gaji pegawai sebesar berapa? 10 juta. Nah, tugas Anda berikutnya adalah sekarang mencocokkan. Artinya mencocokkan itu adalah Anda silakan bawa catatan hasil rekening koran ya yang ada di bank, kemudian dicocokkan ada tidak saldo 150 juta yang jumlahnya 150 juta gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin Anda di debit, kalau di bank beda lagi, bukan debit tapi kredit, kebalikannya ya. Oh, ada, kalau ada checklist. Ada nggak saldo 150 juta ya di posisi yang kalau Anda mungkin di situ kredit ya, kalau Anda di debit, oh ada tanggal 3. Kemudian ada nggak tanggal 12 sebesar 8 juta? Oke, ada. Ada nggak tanggal 20 sebesar 5 juta? Pengeluaran, atau kalau di sini di kredit, kalau di sana di bank debit ya, terbalik. Ada nggak sebesar tanggal 21 sebesar 5 juta? Oh ada. Ada nggak yang ini 10 juta? Nah, ini nggak ada di catatan bank, jadi karena tidak ada maka abaikan, jangan di checklist gitu ya. Kemudian ada nggak tanggal 30 juga sebesar nilai 6.812.500? Oh, ada, langsung klik, sehingga tolong perhatikan ini out of balance jadi 0. Nah, ini artinya menunjukkan kalau out of balance berarti saldonya sudah sama, sudah cocok. Nah, ini yang saldo yang 10 juta yang tadi, untuk kasus ini, katanya perhatikan di sini, untuk kasus ini Anda harus menonaktifkan. Ini tidak diaktifkan tuh, ini tidak diaktifkan ya. Menonaktifkan transaksi di atas sehingga akan dijadikan sebagai outstanding atau cek yang masih beredar. Nah, ini jadi nanti si pengeluaran ini tidak dimasukkan sebagai pengeluaran tetapi akan dijadikan sebagai outstanding ya. Oke, karena sudah cocok, sudah sama, silakan Anda diklik tombol reconcile ya, kemudian klik tombol reconcile lagi. Oke, sisanya ini satu udah ya, membayar biaya gaji pegawai ini yang artinya yang transaksi tanggal 30 membayar gaji itu tidak dijadikan sebagai pengeluaran tetapi akan dijadikan sebagai outstanding ya, seperti itu. Oke, langsung di cancel. Kita lihat dulu di bank registernya. Sekarang lihat saldo Bank BRI ialah sebesar 141.437.500. Wah, kok tidak sama, kenapa ini? Oke, perhatikan. 151.437.500, sedangkan di sini 141.437.500. Nah, kenapa kok nggak sama? Oke, tolong Anda perhatikan. Tadi, semula 141.337.500. Ditambah tadi ada 100.000 yang tadi selisih yang ini. Nih, 125 kalau 25.000 tambah 100 berarti 141.337.500 tambah 100.000 berarti 141.437.500.
Kemudian, kenapa nggak 151? Karena tadi 10 juta. Tambah 10 juta lagi, jadi 151. Nah, untuk lebih meyakinkannya, kita lihat laporan terakhir yang berkaitan dengan laporan ini rekonsiliasi aja ya. Langsung silakan kita di cancel saja. Kita langsung ke sekarang materi terakhir laporan yang berkaitan dengan banking ya. Oke, terakhir. Nah, ini aktifkan dulu bank ini ya. Banking sudah aktif, kemudian report langsung ya. Oke, kita langsung kalau ini catatan tidak perlu langsung aja saya ke rekonsiliasi report aja ke sini ya. Oke. Diklik 2 kali rekonsiliasi reportnya. Ininya tanggal 30 ya. Tanggal 30 garing 6 garing 19 ya. Oke, langsung aja display ya. Nah, perhatikan. Nah, ini. Nih, laporan setelah dilakukan rekonsiliasi. Ternyata ini ya, ini perhatikan. Ini adalah pengeluaran. Pengeluaran itu di sini ternyata yang tadi itu, yang beban gaji itu tidak dimasukkan ke sini setelah dilakukan rekonsiliasi. Jadi ada 3, padahal kalau sebelumnya tadi itu ada 4. Itu 4 pengeluaran ya. Dan ini 1, 2, 5 deposit ya. Oke, setelah dilakukan rekonsiliasi ternyata ada pengeluaran 3 kali ya, yaitu pengisian kas, kemudian cicilan pokok pinjaman dan beban administrasi bank. Yang tadi 10 juta yang beban gaji tidak masuk ke sini. Sedangkan ini, nah ini tersendiri. Tuh, jadi yang cek nomor 5 tadi tanggal 30 itu termasuk itu bukan reconcile check tetapi dinamakan dengan outstanding check. Artinya ceknya masih dalam perjalanan atau masih dalam peredaran ya. Oke. Nah, ini tadi yang ditanyakan barangkali dari mana itu kok tidak sama angkanya 151. Oke, ini rinciannya adalah tadi berdasarkan catatan perusahaan itu adalah 141 437 400 ditambah ini add outstanding check 10 juta berarti subtotalnya 151 437 500 berarti angka ini sekarang sudah sesuai dengan yang tadi ini di sini ya. Nah, ini perhatikan angka ini 151 437 500 ini 151 437 500 seperti itu ya. Oke, barangkali untuk laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan banking silakan Anda coba sendiri aja yang berkaitan dengan bank, laporan yang berkaitan dengan bank register, bank deposit slip, kemudian undeposit, kemudian statement of cash flow. Nah, silakan Anda coba saja sendiri ya. Oke, barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan nanti menginjak materi berikutnya ke perusahaan dagang ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila mana di dalam penyampaian materi kurang berkenan di hati Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.